apa namanya, loncat dari tebing sekitar 20 meter ke sungai. Anak kecil. Akhirnya dilarang tuh sama orang tua. Sekarang udah nggak ada yang gitu lagi. Sekarang udah musim HP. Sekarang nggak mainan kayak gitu lagi. Jadi sekarang teman-teman mainannya HP. Dan HP juga itu maksiat banget ya. Maksiat ya. Waktu itu Hanif tuh memahami nggak sih? Enggak. Tapi karena hidup di pondok saya ngedengerin ceramah dari ininya, dari ustadznya. HP itu membawa kemaksiatan gitu. Membawa kita kemaksiatan. Akhirnya nggak pegang lagi itu yang kayak gitu. Cuma buat khusus belajar aja. Iya. Jadi waktu itu betul-betul belum tahu ya, termasuk teman-teman yang lain tuh belum tahu kalau. Belum tahu tapi belum tahu banget. Udah diceramain sama ustadz juga. Tahu banget sih. Di sana juga. Game online-nya belum diceritain. Kira-kira apa yang dipersiapkan setelah kan di pondok ini kan banyak berubah. Di pondok ini tidak lagi seperti yang lalu-lalu, kira-kira seperti itu. Jadi sekarang fokus Hanif ke mempersiapkan masa depan ya, sekolah, kemudian belajar di pondok, menghafal Quran begitu. Kemudian belajar ceramah dan lain sebagainya ya. Kalau menghafal Quran, surat apa yang sudah hafal? Surat Al-Insyikok, surat banyak sih, lumayan. Banyak. Coba salah satu surat aja, nggak perlu banyak deh, sekitar 5 ayat aja. Dicoba, silakan. Surat apa ya? Silakan, surat apa saja yang hafal. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'u saqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa izal ardu muddat wa alaqat ma fiha wa taqallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Sudah? Oke, baik. Alhamdulillah ya. Surat apa itu? Al-Insyikok. Baik, coba sekarang terakhir sambil menutup kita kultum dulu. Bisa? Oke, baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa berjumpa di channel ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat berserta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'itnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Pada kesempatan saya hari ini akan membahas materi tentang dua golongan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada banyak orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya akan menyampaikan dua saja. Yaitu orang yang melakukan pelanggaran di tanah haram dan atau melakukan maksiat di tanah haram.
dan memburu darah seseorang tanpa alasan yang dibenarkan untuk menumpahkan darahnya. Oleh karena itu, ada dua golongan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan maksiat di tanah haram. Tanah haram yaitu dua kota suci, Mekah dan Madinah. Karena kedua kota tersebut adalah kota yang tanahnya diharamkan atau disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya melakukan perbuatan maksiat atau melakukan perbuatan jahat di tanah haram tersebut, maka akan kami rasakan kepadanya siksa yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru wa yasuduna an sabilillahi wal masjidil harami lazi ja'alna linasi sawa al akifu fihi wal bad. Wa may yurid fihi bil hadi bidulmi nudikhu min azabin lim. Sesungguhnya orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar sana. Siapa yang bermaksud melakukan kejahatan di dalam secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang sangat pedih. Quran Surat Al-Hajj ayat 25. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menumpahkan darah sesama muslim. Menumpahkan darah sesama muslim yaitu saling tikam, saling menjatuhkan, saling membenci, saling dengki, saling mencederai satu sama yang lainnya. Karena kita sesama muslim adalah bersaudara yang oleh karenanya haram saling menumpahkan darah, haram saling membenci, haram saling mencederai, dan haram saling mengambil harta satu sama yang lainnya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau saling membenci, saling mencederai, saling membelakangi, dan saling memutuskan ikatan tali persahabatan atau kekeluargaan. Dan jadilah engkau hamba Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Teman-teman sekalian, saya nggak nyangka nih bisa ceramah juga ya. Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman doakan semua ini teman kita ini, adik kita ini biar lulus cita-citanya, amin. Bagus sekolahnya, amin. Ya, dan bisa dengan mudah mencapai cita-citanya, bisa berbakti, amin. Kepada orang tuanya, bisa berguna bagi agama, nusa, bangsa dan masa depannya terutama ya. Masya Allah. Saya pengen meluk sebenarnya, tapi kita lagi physical distancing ya, nggak boleh ya. Terima kasih anakku, Masya Allah. Teman-teman jangan lupa subscribe dan share, like, and comment channel ini. Kita tunggu komentar Anda bagaimana dan seperti apa, kita diskusi di kemudian hari. Mari kita pamit sama teman-teman kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.